Mashkuron. Acara yang keempat yaitu Mau'idotul Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhajirin Ahmad. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para yai, para ustadz yang saya hormati, tering doa mudah-mudahan para kiai, para ustadz panjang umur, barokah manfaat ngilmune, barokah manfaat rizkine, fitini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf Kiai, tidak disebutkan satu-satu. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, alhamdulillah hadir Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Jatiagung, beserta jajaran yang saya hormati, Rois Syuriah MWCNU Kecamatan Jatiagung yang saya hormati. Alhamdulillah hadir sahabat-sahabat Banser, Ansor, dan sahabat-sahabat hadir juga para pendekar Pagar Nusa yang saya hormati. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir. Syariat undangan segenap panitia hakikat Gusti Allah. Mugi-mugi kula jenengan sami pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Kadua kalina salawat sinareng salam mugia tetap dilimpahkan kajungjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Nadar, Nadar bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Mudar, Mudar bin Nizar, Nizar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Walaysa fima ba'dahu ila Adam alaihi salam tijanu darori. Waktu sudah jam setengah 11 kurang 10 menit. Insyaallah jam 11 seperempat kita sudah pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur jadi bangsa Indonesia. Bersyukur yang berikutnya Allah memberikan berbagai nikmat, nikmat yang tidak terhingga, sampai-sampai Allah nantang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kalian semua menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang paling ketara adalah corona sudah tidak ada. Corona sudah tidak ada. Sekali lagi, corona sudah tidak ada. Kalau ada kiai, ustadz ngomong di ceramah, ngomong corona tidak ada, maaf pemerintah, penceramah itu tidak boleh ditangkap. Karena bilang corona tidak ada, ini merupakan doa. Tapi kalau oknum pemerintah, oknum dokter bilang corona masih ada, itu bisnis. Kenapa saya bilang bisnis? Bukankah pemerintah sudah menganjurkan vaksin? Kita sampai vaksin 3 kali, masa corona masih ada?
Maaf bapak-bapak yang menguasai negara, kami diobrak-abrik suruh vaksin sampai 3 kali. Masa iya corona masih ada? Lalu kalau corona masih ada, apa gunanya kami divaksin? Makanya hari ini saya ngedoa, corona sudah tidak ada. Yang bilang tidak ada bukan hanya saya, termasuk pemerintah sudah ngomong tidak ada. Sekarang adanya Omikron. Besok Omikron hilang, tinggal Bapak Kron. Hati-hati, setelah Bapak Kron hilang, ganti Preman Kron. Saya sudah yakin Pak, corona nggak ada. Kia si vaksin 3 kali, masa corona masih ada sih? Hilang Pak. Allahumma amin. Makanya hari ini kita bebas pengajian. Sebentar lagi bulan puasa, sebentar lagi riaya, sebentar lagi lebaran. Jangan bilang-bilang kalau sebentar lagi lebaran. Jangan ngomong-ngomong sama pemerintah. Nanti kalau ketahuan kita di lockdown lagi. Jangan ngomong-ngomong lu, ini rahasia. Saya ditegur sama tetangga saya, Pak Ustadz, kalau ngomong kenceng banget, sudah siap mental tah? Saya bilang tolol lu mah. Jangan ngomong siap mental sama gua. Saya mah sudah siap mental sejak TK. Sekarang bukan siap mental, siap mati. Sudah bukan siap mental lagi, siap paeh aing mah. Saya bilang ceramah di mana-mana. Kalau lo nggak terima, gue singgung, santet gue. Kalau tedas, jagoan sampean. Ini diupload ya, Mas? Di syuting nggak? Diupload boleh. Tapi kalau gue ditangkap polisi, lu juga kena lo. Biasanya yang upload juga ditarik polisi biasanya. Lo belum nikah? Jangan coba-coba ngupload YouTube, nanti lu ditangkap belum nikah, mati di penjara. Ini bercanda doang Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, bangsa Indonesia bangsa yang paling taat sama pemerintah. Suruh masker, 2 tahun pakai masker sampai jerawat lu pada jadi. Yang kasihan sama ibu-ibu berangkat kondangan, berangkat pengajian, pakai masker, pakai lipstiknya, lipstik murahan. Setelah ditarik maskernya ternyata lipstik kamu kemana-mana. Iya kiai suruh pakai masker 2 tahun manut loh. Kiai kemana-mana diperongsong kayak sapi zaman dulu. Mungkin dosa kita terhadap sapi, makanya nasib kita kayak sapi. Diberongsong. Nggak bisa lagi senyum manis terhadap saudara. 2 tahun. Setelah 2 tahun, pemerintah juga mintakan jaga jarak, jaga kerumunan. Tapi bangsa nurut. Mestinya Bapak Joko Widodo berterima kasih kepada Allah. Punya bangsa penurut. Punya bangsa yang santun. Vaksin sampai 3 kali, manut. Kadang-kadang speaker masjid jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Jatiagung, saya mohon ini vaksin yang kedua, dimohon untuk berbondong-bondong kepala desa. Speaker masjid Pak, mestinya pakai adan, pakai ngumumin vaksin. Dipanggil adan gak berbondong-bondong, dipanggil vaksin. Tapi para pemerintah harap maklum, kalau tidak 100% harap maklum. Banyak rakyat yang takut vaksin harap maklum. Banyak rakyat yang takut jarum suntik harap maklum. Jangankan rakyat, oknum polisi aja banyak yang nangis divaksin, ketakutan sama jarum suntik. Tapi begitu nembakin penjahat dengan pistol, dia tidak punya rasa takut. Tapi kalau dicolok jarum vaksin, banyak polisi yang merengek-rengek, ketakutan jarum suntik. Kadang-kadang saya mikir, polisi kayak begini kok lulus? Malu-maluin loh. Alhamdulillah sekarang sudah selesai. Cuman tinggal corona. Omikron. Tapi jangan khawatir, Omikron tidak sebahaya corona. 1, dia dalam tubuh manusia cuma 3 hari Pak. 3 hari setelah panas ingin minum, karena dia nggak minum darah, nggak mau minum darah dia. 3 hari panas dalam tubuh manusia, dia loncat keluar nyari minum.
Ini serius. Ini ilmu, Bapak mungkin belum ngerti. Dia loncat dalam tubuh 3 hari. Setelah 3 hari dia lompat ke tubuh orang yang terdekat sama dia. Kemudian 3 hari panas, loncat lagi cari minum. Setelah 3 hari loncat lagi ke tubuh manusia yang terdekat. 3 hari loncat lagi cari minum. Setelah 3 hari dia loncat lagi ke tubuh manusia. Apa minumnya Omikron? Minyak goreng. Minyak goreng. Siapa yang nimbun minyak goreng berani-berani besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, siapa yang tubuhnya kayak McChicken, dialah penimbun minyak. Allah Karim, subhanallah. Kadang-kadang saya ini Indonesia Pak, tapi heran sama bangsa sendiri. Kirain mah divaksin 3 kali sudah sembuh, tapi ternyata nyebrang dari Bakauheni ke Merak dicolek juga hidung saya. Lalu saya bertanya, apa fungsinya colok vaksin? Begitu nyebrang masih dicolok hidung, bayar 100.000. Kadang saya mikir duitnya kemana? Kalau sampai ini dimakan sama oknum-oknum pemerintah, kita besok akan melihat di akhirat siapa yang perutnya paling gede, dialah pemakan colok. Sengaja gua taliin perut karena mau ngomong keras biar enggak sakit perut. Ini bukan legeg-legeg, bukan hanya untuk nali perut karena ngomongnya kenceng. Allah Karim, subhanallah. Saha eta nu ngalebokan duit colek eta. Mangkaning sehari yang nyebrang dari Merak ke Bakauheni ribuan orang. Kali 100.000. Duitna ka meuni ilo. Balik ti Merak aja ka dieu deui, dicolok deui keneh wae. 70.000 dibakal di Merak, ka Lampung, dicolok deui keneh bae. Besok di akhirat yang paling gede perutnya dialah penikmat duit colok. Allah Karim, subhanallah. Vaksinnya gratis tapi coloknya mahal. Colok cuma dicolek doang. Lu jangan nyengir aja loh. Saniki ngaji. Ada judul nggak ini? Isra Mi'raj, mari kita makmurkan masjid. Kecil. Kecil, kirain mah judulnya aneh-aneh. Itu mah judul tiap hari. Alhamdulillah saya paling jengkel kalau ketemu judul hesek banget, itu jengkel bener. Udah bikin makalah bahan ceramah di rumah judulnya lain. Tapi saya nyesel hari ini nggak ketemu lurahmu. Katanya beliau sakit, mudah-mudahan lekas sembuh. Kadang-kadang saya kalau ada pemimpin sakit curiga, jangan-jangan kemarin yang maksa-maksa vaksin kena corona. Tapi insya Allah enggak, lurahmu orang baik-baik kok. Terkenal sampai ke Lampung Selatan, lurah Karanganyar itu hebat. Enggak hebat, enggak mungkin lebih dari 1 periode. Nanti pulang sampaikan salam sama beliau. Salam kangen, salam rindu, itu aja, jangan assalamualaikum. Pun saniki masalah sholat. Judulnya makmurkan masjid, tingkatkan sholat berjamaah. Masjid samene gedene, aku pernah luhuran nang kene. Pernah maghriban di sini ketika saya mau ke Raman Utara. Yo maghriban yo nang kene, ngisaan yo nang kene, ngerti kertune masjid kene. Apal. Masalah makmur tidak ada masjid, ini kan biang kerok pengosong masjid. Itu mah nggak ikut-ikutan. Itu mah biang kerok Shopee. Biang kerok COD. Banyak suami setruk gara-gara lo. Bentar-bentar paketan datang, bentar-bentar paketan datang. Oleh karena Bapak Ibu monggo makmurkan masjid. Insya Allah kalau Indonesia kalau masjidnya makmur, Indonesia negaranya makmur dan barokah. Kalau makmur Indonesia sudah, negaranya makmur, barokahnya yang hilang. Bapak pernah naik haji. Yang pernah naik haji silahkan lihat di Arab. Ternyata di Arab banyak cabai. Itu cabai dari mana? Dari Indonesia. Di Arab tidak ada pengusaha kebun cabai. Di Indonesia, di Arab ternyata banyak cau, banyak pisang. Pisang dari mana? Dari Indonesia.
Di Arab banyak beras. Beras dari mana? Dari Indonesia. Di Arab banyak kelapa. Kelapa dari mana? Dari Indonesia. Bapak ke pasar, di Arab banyak kangkung, tapi lendutnya tidak ada. Kangkung dari mana? Dari Indonesia. Di Arab banyak gendot alias genjer, lendutnya tidak ada. Itu kangkung dan genjer dari mana? Dari Indonesia. Dan perlu diketahui, di Arab juga ternyata ada terong. Bahkan terong Arab lebih gede dari terong Indonesia. Ini serius, Kiai. Ini serius. Jangan dikira bercanda loh, ini serius. Allah Karim, subhanallah. Ternyata pohon tidak ada, pengusaha jagung tidak ada, pengusaha jengkol tidak ada, pengusaha terong tidak ada. Tapi di sana semua buah-buahan ada yang ada di seluruh dunia. Nengkono ya ono. Allah Karim, subhanallah. Kenapa terjadi demikian? Ini doa Nabi Ibrahim dikabul. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, ya Tuhanku, aku titipkan anak dan istriku, aku titipkan keturunanku di lembah yang tidak ada pepohonan. Untuk apa? Liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat. Kemudian dilanjut dengan doa, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan lembah yang diusang ini, lembah yang tidak ada pepohonan ini, seluruh umat manusia dari berbagai penjuru dunia datang kemari. Doanya dikabul. Daftar haji hari ini 25 tahun baru berangkat. Itu pun kalau hidup. Kalau Bapak umur 80 tahun daftar haji besok, kayaknya wallahu alam sampai atau tidak. Allah Karim, subhanallah. Faj'al afidatan ilaihim, ditambah sama doa warzuqhum minats tsamarat. Ya Allah, datangkan rizkinya berbentuk buah-buahan. Nabi Ibrahim cerdas, tidak minta pohon, mintanya buah-buahan. Maka pohonnya tidak ada, buahnya banyak. Beda sama Indonesia, pohonnya banyak, buahnya tidak ada. Pohon durian banyak, yang menikmati durian bagus orang-orang luar negeri, orang Indonesia yang dingin-dingin. Kenapa? Kebanyakan orang Indonesia rela meninggalkan berjamaah menunggu jatuh durin. Durin jatuh. Allah Karim, monggo Pak makmurkan masjid biar nggak direbut orang. PKPNU kan ada bahasa hati-hati dengan warga yang aneh-aneh nanti ngerebut masjid. Di sertifikat masjidnya, sertifikat nggak begitu berarti, yang penting ditunggu nih Pak masjid. Mohon maaf saya mau cerita, jangan dipotong nih. Bapak-bapak jangan kesinggung. Dulu saya pulang 2 tahun setengah yang lalu, pulang dari pengajian di Mesuji. Pulang, begitu pulang ada segerombolan orang di masjid saya. Apa kata jamaah, Pak Kiai, itu ada orang yang nggak diundang datang ke sini. Berapa orang? 15. Maksud kamu tolong diusir. Siapa mereka? Enggak tahulah, pokoknya mah tolong diusir. Saya nemuin ke sana. Ternyata saya bertemu sama sahabat-sahabat saya jauhlah. Apa kata mereka? Usir aja wajengan, usir. Kenapa enggak kamu yang usir? Saya ngomong sama 10 orang, kenapa kamu yang usir, kau nyuruh gua? Pak Kiai kan gagah kalau ceramah begini, pokoknya mah begini. Bupati ada, bupati di pantai, camat ada, camat di pantai, apalagi kades ya. Habisin sama gua mah. Itu kalau kades nggak bener. Udahlah, jangan aja yang ngusir. Saya nanya, apa salah mereka kok diusir-usir? Mereka kan orang mau ibadah. Enggak, pokoknya mah nggak betah. Enggak betahnya kenapa? Tidur di situ, makan di situ. Kebaikannya nggak disebutin. Nggak ada. Ya adalah berjamaah itu. Oh iya, udahlah pokoknya mah diusir. Baik, saya bisa ngusir, baik secara langsung maupun secara halus. Ini serius Kiai. Jangan mentang-mentang terus pada Kiai ngadu sama Kiai, jangan. Udah percaya aja. Bisa cara halus hang celang celing kerja meneng bumi rapat kakak kemacanullah la ilaha illallah jele wede tenjo maya di jele sari wede terus sari bogoh si jabang baik si jabang bayu hatina jalmeta ngacir. Tapi tolong ini nggak diijazahkan ini, walaupun dihafalin nggak bakal mempan karena nggak ajas tukum saya.
Akhirnya apa? Ya udah ke sini saya usir, tapi sampean ke sini dulu kumpul. Itu kan sahabat kita, kawan-kawan kita seiman seagama, itu kan jauh lah. Iya, tapi rubes Kiai tolong diusir. Baik, saya siap usir, tapi kenapa mereka datang ke masjid kita? Karena tahu masjid kita kosong, tapi kalau kamu berjamaah semua sampai penuh, pasti mereka pulang. Sanggup nggak menuhin masjid? Biar mereka pulang, nggak usah diusir, usir halus. Masjidnya tidak muat, pasti mereka pulang karena kehabisan tempat. Sanggup nggak? Kalau begitu nggak sanggup ya udah biarkan mereka. Saya kadang-kadang ngomong lu mah tolol. Ada orang jamaah nggak boleh, lu sendiri yang lebih dekat sama masjid lebih tolol. Allah Karim, kedengar suara adzan nggak gelem jamaah Pak? Suruh jamaah dengar adzan nggak berani, tapi Menteri Agama ngomong hu, semua marah. Tapi lu jangan ngomong persis. Lu gua ke situ lu. Ini kadang-kadang yang lebih marah Menteri Agama bilang huk. Itu justru orang yang nggak pernah ke masjid. Saya mah nggak ngebahas Menteri Agama Gus Yakut karena beliau lebih pinter dari saya, gua nggak berani. Kenapa? Yang ngehujat sudah lebih banyak, saya nggak ikut-ikutan ngehujat. Allah Karim subhanallah. Monggo Pak makmurkan masjid. Insya Allah kalau makmur masjidnya makmur Indonesia. Allahumma. Saniki Indonesia pun makmur, cuman kurang barokah. Coba pagi-pagi lihat ke atas sana, di atas sana Tanjung Barat, banyak gunung. Di atas gunung ada pohon kelapa, janurnya payu, degannya payu, sabutnya payu, kelapanya payu, batoknya payu, pohonnya pun payu. Duit semua tuh Kiai. Janur jadi duit, degan lagi viral jadi duit, sabut jadi duit, kelapa jadi duit, batok jadi duit, pohonnya pun jadi duit. Itu yang punya cuma Indonesia. Di bawah pohon kelapa ada pohon duren, di bawah duren ada pohon pisang, di bawah pohon pisang ada pohon jahe, di bawah pohon jahe ada pohon kencur, di bawah kencur ada batu-batu, mutiara dan lain sebagainya. Yang punya Indonesia. Allah Karim subhanallah. Yang punya cuma Indonesia. Makanya orang luar negeri pernah ngomong, andai surga itu longsor, maka Indonesia longsoran surga. Cuman sayang 1000 sayang, karena orangnya jauh dari masjid, jauh dari berjamaah. Orang Banten bilang Indonesia hejo lembok, cuman rakyatnya kurang badok. Itu Indonesia. Jangan nyengir aja yuk. Agak nunduk dikit, sakit lehernya. Bercanda mohon maaf. Monggo Pak makmurkan masjid, insya Allah menjadi makmur Indonesia. Allahumma amin. Jangan alasan tidak terdengar adzan, maka saya sering ceramah di mana-mana. Bukan. Padahal udah ketemu. Saya kelihatan dari tadi, kenapa saya pura-pura begini? Untuk memperpanjang durasi pidato. Lumayan kan setengah menit? Karena Kiai walaupun ceramahnya bercanda, itu hitung embret. Apa embret? Upahan. Jangan ada alasan gak terdengar suara adzan. Ini buatan Cina. Cina gak dapat pahalanya buat HP. Tapi kita ngambil pahalanya. Jangan alasan tidak terdengar suara adzan. Bapak mau tahajud, bangunkan istri, belum tentu istri tepat waktu. Ibu mau tahajud, nyuruh bangunkan suami, belum tentu suami bangun tepat waktu. Tapi ini, bapak mau tahajud tinggal ngomong tik 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 02.30. Buang suara, taruh bawah bantal. Bapak tidur miring, pasti akan tepat waktu. Bangun. Orang sering ngomong HP ini setan, tergantung. Kalau jatuh ke tangan setan, dia akan jadi setan. Termasuk walaupun kiai, kalau kiainya setan akan dia jadi setan. Tapi jarang kiai jadi setan. Yang banyak pejabat yang jadi setan.
Apa emang pernah Kiai makan batu? Batu proyek? Nggak pernah. Apa pernah Kiai makan pasir proyek? Nggak pernah. Yang makan pasir proyek ya para pejabat-pejabat itu, makanya jalan sering rusak. Kenapa mereka makan batu nggak doyan peyek wisan. Wes nyimpang P0230. Bangunkan tahajud. Sholat berjamaah. Makanya sering ngomong, jadikan ini sebagai lapangan perjuangan untuk ibadah sama Allah. Gunakan HP. Yang Bapak punya jam tangan, jangan cuma jam tangan perhiasan tangan untuk waktu sholat. Insya Allah kalau HP ini dijadikan untuk ibadah, bakal manfaat dunia sampai akhirat. HP ini cerdas. Bapak pingin apa? Tinggal ngomong sama ini. Cara memelihara lele jumbo. Pasti keluar. Ibu-ibu mau warisan tidak punya roti dan tidak bisa buat, tinggal ngomong. Cara membikin bolu. Keluar. Bapak-bapak memelihara sapi nggak bisa, cara memelihara sapi mukhlisin pasti keluar. Sapi yang gemuk itu kan ada sapi mukhlisin itu apa? Limosin. Oh. Tinggal pejet. Cara memelihara apa tadi? Sapi limosin pasti keluar. Jatuh ke tangan-tangan setan pasti ngomong. Cara melihat bebek rabi pasti betul. Ini sih tergantung orangnya Pak. Kalau jatuh sama tangan Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai, Waalaikumsalam. Gimana agenda acara penuh? Ya Alhamdulillah. Tolong Kiai diagendakan malam Sabtu kira-kira kosong nggak? Acara di mana? Karanganyar, Jati Agung. Saya lihat, insya Allah kosong. Manfaat. Allah karim. Ibu bilang setan gepeng ini. Tapi alhamdulillah subhanallah. Apa kadang-kadang saya mikir corona ini apa dibuat-buat, apa memang asli dari Allah? Ini yang sugih Cina. Sekolah daring. Harus pakai HP. Jangan-jangan ini kutukan dari Allah. Anak ibu di pesantren, anak ibu di TPA, anak bapak di pondok pesantren. Papa, mama, Quran saya hilang, nggak ada Quran. Ngajinya bingung, mau diulang harus gentenan sama kawan. Apa kata bapak? Ini aja Quran bekas kakak kamu pakai. Sedangkan dia anak ke-11, itu dari anak pertama. Al-Baqarah hilang, An-Nisa hilang, surat-surat pendek hilang, 30 juz tinggal 20 juz. Minta HP gak dikasih, minta Quran gak dikasih. Iya wae bekas kakak sia dipakai ku sia. Di kampung gua kan ngomongnya sia. Iya wae urut kakak sia jadi dipakai ya ku sia ya. Masih aya ieu tah. Anissa ujuk-ujuk Anissa kan, Baqarah kan ujuk-ujuk bisa tah. Anissa, ya terus geus gampang di nama ceng. Yang nggak ngerti bahasa saya cari penerjemah di sebelah. Minta Quran gak dikasih. Tapi begitu sekolah harus daring, orang tua dikumpulkan sama gurunya. Bapak-bapak, ini corona, tidak boleh sekolah tatap muka, kata presiden, kata menteri pendidikan. Karena zonanya zona merah, berbahaya kalau berkerumun-kerumun. Apa ada berkerumun-kerumun? Kayaknya nggak ada sih. Berkerumun gitu aja ya. Kerumun-kerumun itu mah bahasa untuk memperpanjang durasi pidato lagi. Bapak-bapak kan nanya sama guru, "Ai daring teh apa Pak?" Daring itu adalah sekolah, gurunya nggak tahu di mana, muridnya juga nggak tahu di mana. Pokoknya mah bisa di mana-mana. Caranya bagaimana Pak Guru? Harus beli HP. Oh sudah punya Pak, titit itu. Oh nggak bisa. Kalau sekolah daring harus pakai HP, layarnya layar gedang. Layar sentuh. Oh begitu ya, iya. Nekat Pak, anak minta Quran harga 50 nggak dikasih. Paling 50.000. Minta HP 2 juta dilawan. Anak 3, 2 kali 6, anak 3, 6 juta dilawan. Wani sampean tuku HP, ngebelani Cino, ngedol wedus.
basan anak jalur Quran udah ditukono itu alat anak rasa ngaji malah sekolah ngaku HP. Rusaknya generasi pakai HP. Dan sekolah pakai HP enggak nama cerdas tapi nama tolol. Nambah tolol yang cerdas Cina. Engkong yang Cina. Walaupun matanya sipit tapi sama duit dia paling genit. Lo matanya bentak gede. Allah Karim subhanallah sekolah pakai ini enggak nambah cerdas. Mohon maaf, gua tahu saya begini-begini jelek-jelek begini guru sanawiyah saya. Saya guru SPDI lagi. Sarjana Pendidikan Islam, saya menyelesaikan kuliah di Agus Salim Metro. Ketika saya mondok di Tribakti At-Taqwa, asli Pak, silakan lihat ijazah saya. Kalau dikilain bilang sarjana buat-buatan. Dengar lo YouTube tuh. Allah Karim subhanallah. Saya sudah pamitan sama kepala sekolah. Pak Kepala, saya mundur jadi guru. Emang kenapa? Malu sama penampilan saya. Ya udah Pak Kiai, nggak apa-apa buat Pak Kiai mah, yang penting ngajar, nggak cukur juga nggak apa-apa. Alhamdulillah dapat kemurahan. Yang lainnya pada cukur semua. Makanya saya di sekolahan nggak pernah berani nyuruh anak gondrong nyukur, nggak berani saya. Paling kuku panjang baru saya suruh potong. Nah, kalau rambut saya sirian. Nggak pernah nyuruh, bebas loh. Preman-preman nggak apa-apa, yang penting preman soleh. Allah Karim subhanallah. Kenapa nambah bodoh? Saya pernah ngebaktian soal Pak, matematika 25 soal sampai 40-50 soal. Matematika jawaban langsung itu bisa selesai dalam waktu 20 menit. Begini jawabnya. Silang-silang. Ditanya sama saya, kenapa disilang-silang? Dari sekian banyak, masa sih nggak ada yang numbur? Tapi benar-benar ada yang numbur, Pak. Allah Karim subhanallah. Tapi pakai HP nambah tolol. Tolol. Dikirim soal jam 8 pagi. Jam 12 HP masih nyala. Ditanya sama papa dan mamanya, "Nak, ngerjain apa? Tolong matikan HP. Sudah jam sekian, jaga kesehatan." Apa jawab anak-anak? Masih ngerjakan soal. Coba matematika dari jam 8 sampai jam 12 pagi berapa jam tuh? Nambah pinter apa nambah tolol? Kadang-kadang gurunya juga tolol, ngasih soal jam 10 malam. Itu jam ngaji Pak Guru. Oh dengerin yang guru nih, gua juga guru. Allah Karim subhanallah. Silakan tinggal pencet alarm untuk waktu sholat. Siapa tahu besok dikubur kalau HP ini pakai ngaji, pakai amal soleh, pakai bantu sholat, pakai bangunkan tahajud, pakai ukuran waktu sholat. Siapa tahu mudah-mudahan dikubur HP ini bisa menolong kita. Ini serius ini. Siapa tahu bisa nolong. Saya waktu ngaji dulu di Jawa Barat, di Tasikmalaya, di Cikadongdong sama di Lewosari. Ada guru sepuh cerita begini. Anak-anak kalau di Indonesia kan begini. Besok di akhirat ada orang yang disiksa dalam kubur. Tiba-tiba ada yang nolong. Lagi digebukin sama malaikat. Tiba-tiba ada tameng. Tang. Putang. Ditanya sama ahli kubur. Kamu siapa? Aku amalmu. Amal yang mana ya? Amalmu yang kau lupa dengan aku. Siapa kamu? Aku daun singkong. Kau pernah nyodakohin aku ke orang yang membutuhkan hingga kau lupa. Inilah aku, sekarang aku bisa menolongmu. Daun singkong aja nolong. HP ini man rabbuka? Tak bisa jawab. Malaikat patang. Waman nabiyuka? Waman ikhwanuka? Ditanya sama malaikat, siapa kamu? Aku amalnya orang ini. Ojon disi aku tak. Meneng wae. Ojon disi aku paling pegel ceramah di disi. Kondrani aku goblok. Wama dinuka? Cepat, dia lebih cepat dari pukulan malaikat. Malaikat bertanya, siapa kamu? Aku amalnya orang ini. Siapa? Aku amalnya orang ini. Tunjukkan wajahmu. Amal apa yang dimaksud? Tunjukkan. Di kening. Oppo. Patang. Siapa lagi kamu? Pipo.
Alah, siapa lagi kamu? Aku Samsuang. Jenazah bertanya, kamu nolong aku, kamu siapa? Aku HP. Tuh kok bisa nolong aku? Apa hubungannya aku sama kamu? Kamu pernah tahajud, menghandalkan aku, membangunkanmu. Tararem ilu ararem, jadi saksi kamu tahajud. Aku yang membangunkan. Kau waktu sholat, aku yang membangunkan. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Ada lagi, man rabbuka. Malaikat belum mukul, dia duluan. Pak. Waman nabiuka. Waman ikhwanuka. Ibu-ibu bertanya, kamu siapa? Malaikat belum mukul, kau sudah mukul duluan. Siapa kamu? Aku dosamu. Dosa apa? Dosa Facebookmu. Pak. Aku dosa Facebookmu. Apa hubungannya aku sama Facebook? Kau punya suami, tapi foto profilmu sendirian. Pak. Kamu punya suami, tapi kau pamer kecantikan di hadapan orang banyak, sementara di hadapan suamimu kau tidak pernah berhias. Ada foto profil belaga, lambe di bibir di merah-merah, pipi dipupur, alis ditebel-tebel, senyum dibuat bagus demi foto profil biar disukai sama teman-teman. Sementara kamu di hadapan suami tidak pernah berhias. Ngaku ora sampean. Yang lucu Kiai, kadang-kadang istrinya lebih rajin Facebook daripada suami. Kadang-kadang HP istri lebih canggih dari HP suami. Ojo cengengesan kowe lo. Ini serius. Di desa lain aku nggak bahas ini, nggak bahas. Di sini aja, kasihan sama lo ini. Desa lain pasal bodoh. Jangan dikira ini tidak bisa berbuat dosa. Di hadapan suami kau tidak pernah berhias. Suami sudah bilang, Ma, ini malam Jumat. Iya, aku yang ngerti kok. Ma, ini malam Jumat. Aku yang ngerti. Jumat Kliwon. Masa mama orang paham sih mah? Paham. Aku ya paham kok. Iki malam Jumat. Allah karim. Suami dehem. Malah nyelu anak ele. Rene, tukune komik. Mama, bapakmu loro bulu. Loro tenggorokan. Terus ngono ora mudeng-mudeng. Pas ora cair airnya bapake nang kamar mandi, nang kamar mandi, pura-pura nguyuh. Men kue ki mudeng, tapi nggak mudeng-mudeng malah ngomong emang bapak anyang-anyangen tah. Jurus kedua gagal, akhirnya turunnya gelebak kene. Malah ngomong mana emang bapak nyeri awak tah. Ya Allah karim, hati-hati sama Facebook sampean. Punya suami, foto kau sama suami. Rangkul suamimu, pamerkan sama orang kemesraanmu itu. Jangan foto sendiri. Itu jadi tanya orang punya suami atau enggak, single. Ngapusi kue iki. Ilek saru koncone, semakin cantik lu yu, jawabnya iyalah yau. Wes rampung, doa pakui. Kita balik aku. Pak. Ada lagi pak. Kamu dosa apa lagi? Kenapa kau menyiksa aku lagi? Aku dosamu yang lain. Apa itu? Kau kunjung pengajian. Kau tidak dengarkan ngaji. Kau tidak dengarkan baca Quran. Kau tidak ikut sholawat. Mendengarkan lafaz Muhammad. Kau tidak sallallahu alaihi wasallam. Apa dosaku ya Allah? Dosamu ketika ada pengajian, kau sibuk chattingan.
Jangan mentang-mentang punya HP lo. Ngaji mah dibunuh. Ngaji nggak dengerin. Padahal Allah Karim tadi sampaikan sama MC. Demikian pembacaan surat Quran. Mudah-mudahan dapat pahala baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Kue main HP orang. Mau orang rungone kue. Orang itu pahala sampean ki. Ngono yang ngomong amin lo. Bunuh diri tolol. Rungora. Dengar gak? Tolong kalau pengajian HP bunuh. Jangan chattingan ganggu ngaji. Nah ile yang namanya setan gepeng. Mengganggu ngaji. Eneng serama eneng baca Quran sholawat kok chattingan. Aku lain gak sokono ngomong tolol. Neng kene gak wani aku. Ora eneng penceramah Lampung Selatan koyo aku kira eneng. Gak eneng. Aku nggak ngomong apa itu. Sing koyo aku ora eneng. Jangan bilang sombong, nggak salah kok ngomong saya. Kecuali kalau di Lampung Selatan tidak ada penceramah yang lebih hebat dari saya, itu sombong. Aku kan ngomong nggak eneng penceramah Selatan sing koyo aku ora eneng. Apa sombong? Ora. Sampeyan kecelek lambene ngomong sombong. Iyalah. Aku wis dirancang saka omah. Terus iki munggah piye? Iya yo. Yo ngene iki lah aku bang pecicilan kepian. Aku lahir mamaku ora ngeden. Mekune wis ngene-ngene aku. Wes monggo jamaah nggih. Jangan ada istilah enggak kedengar adzan, HP manfaatkan. Biar Cina yang dapat duitnya, kita yang dapat pahalanya. Biar besok yang buat yang ke neraka, kita ke surga. Ngono lho Kang. Wes jamaah, culke HP ku. Lampung. Ketok toh. Yo halayu yo ngono yo delok ngono iki. Saru yuyu. Tetok promo tapi. Itu katokan lho yuk iki suruh gamel lho iki. Wes ngaji. Lanjut berjamaah, Pak. Bangsa Indonesia butuh pemakmuran masjid. Kenapa? Di sholat berjamaah kita banyak pelajaran. Pelajaran yang pertama, sholat berjamaah melatih kita hidup rukun. Coba di barisan sholat. Damai, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ada yang baju jelek, ada yang bagus, ada yang pendek, yang setengah pendek, ada orang cacat, ada orang apa. Tidak dipaido, Pak. Hidup rukun bersatu. Makanya bapak-bapak monggo makmurkan masjid, rajin berjamaah. Yang pertama berjamaah kita melatih hidup rukun. Rukun dengan siapa saja, apalagi dengan sesama muslim. Ojo siling paido, biarkan kami muludan, biarkan kami rajaban. Lo jangan bilang bidah. Biarkan kami, emang mengganggu tak? Rajaban muludan bubarkan, haram, enak saja. Gua yang paling ngelawan duluan. Kenapa? Rajab dan Mulud adalah mega proyeknya Kiai. Dua tahun kemarin gak ada Rajab, gak ada Mulud. Ya Allah Karim, minus penghasilan. Gak ada job ceramah. Angsuran motor nunggak. Korek nganggur. Tapi alhamdulillah urusan Kiai mah dijamin sama Allah. Walaupun musim corona libur pengajian, tapi yang mati semakin banyak. Diluk-diluk tahlilan, maghrib ping pindo, barngisa ping pindo, ene meneh ngasar yo ping pindo. Piro berkate? 6. Rokoknya pirang bungkus? 6. Amplopnya piro? Nek tenggen kula Pak singa memi tahlil mesti diamplopi ora ketang 200. Kecuali panitia goblok. Matur nuwun nggih Pak Yai, enak men matur nuwun doang. Emang mbiyen Kiai belajar tahlilan ora bayar tak karo bayar Kang.
Matur nuwun yo Ji, matur nuwun, sembah nuwun. Yo ngalah. Pun aku dibayar, Pak. Paling enggak 100 kali tahlil, kali pitung bengi 700. Ayo mari Pak, makmurkan masjid berjamaah melatih kita hidup rukun. Ada yang konot biarin, ada yang enggak konot biarin. Yang konot jangan dipermasalahkan, yang tidak konot jangan dipermasalahkan. Yang jadi masalah tetanggamu yang enggak pernah subuhan. Halo? Hidup rukun, berjamaah. Yang kedua, berjamaah melatih kita hidup taat kepada pimpinan. Di desa ada kades, di kecamatan ada camat, di kabupaten ada bupati, di provinsi ada gubernur, di tingkat nasional ada yang namanya presiden. Di berjamaah kita dilatih hidup taat kepada pimpinan. Tidak ada makmum yang berani Allahu Akbar sebelum imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Imam sudah membunuh huruf ro, baru makmum Allahu Akbar. Karena dalam kitab fikih wa alla yuqorinahu wa alla yuqotimahu, tidak boleh ngabarengan, tidak boleh mendahului. Ya sedikit-sedikit walaupun bercanda ngajinya dikasih fikih lah. Ini penting. Tidak boleh mendahului, tidak boleh membarengi, ngabarengan nggak boleh. Imam masih Allah, Bapak Allah, nggak boleh. Tunggu komando Allahu Akbar. Biar sholat itu tertib. Allahu Akbar. Makmum Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Makmum sami Allahu liman hamidah. Harus tertib. Jangan kalah tertib dengan tentara. Tentara juga tertib. Begini-begini saya pernah jadi pramuka waktu SD, SMP. Saya paling kepake ketua regu. Saya masih ingat regu saya, regu badak. Di pramuka saya paling kepake. Lu nggak percaya? Ada bukti pramuka saya masih tersimpan sampai hari ini. 1, Dasa Dharma Pramuka. Perlu saya baca? Lu kan nggak percaya? Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya Pak. Satu-satunya penceramah di Lampung Selatan yang hafal Dasa Dharma Pramuka adalah Muhajirin Ahmad. Apa perlu dites? Makanya saya ini kalau suruh kayak tentara, pernah jadi pramukaan Pak, berapa tahun, banyak tahun. Allah Karim, coba lihat tentara, tertib. Belum bergerak kalau belum ada kalimat gerak. Contoh. Kepada inspektur upacara, hormat. Belum. Belum. Yang ceramah siapa? Hormat. Out. Tegap. Out. Hadap kanan. Out. Hadap kiri. Out. Angka tegap. Maju. Joglang. Tentara Pak dalam baris-baris tidak berani bergerak sebelum ada tentara komandannya membunuh huruf kap. Hormat, gerak. Tidak hormat gerak Pak. Hormat, gerak, makanya membunuh huruf kap. Kalau ada tentara baris hormat belum gerak sudah begini dipecat Pak. Ayo Pak, makmurkan masjid, berjamaah melatih kita hidup taat sama pimpinan. Yang ketiga, sholat berjamaah melatih kita hidup sabar. Imam berbeda-beda, kades berbeda-beda. Ada kades yang menyenangkan, ada kades yang amat sangat menjengkelkan. Ada camat yang sangat menyenangkan, ada camat yang sangat menjengkelkan.
Ada presiden yang sangat menyenangkan rakyat. Ada presiden yang bikin muak rakyat. Berbeda-beda. Makanya di salat berjamaah dilatih hidup sabar. Imam ki macam-macam Pak. Ada yang menyenangkan, mungkin begini contohnya, mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sudah jam berapa? Boleh langsung Pak? Boleh. Sekarang begini saja, saya mau langsung ceramah. Kalau bapak-bapak mau pulang duluan silakan. Saya hanya langsung aja, sisa saya tinggal berapa. Masa ini mengikut pulang juga? Panitia kok pengecut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baris, imamnya cepat. Sawu sukufakum. Fa inna taswiyatas sukuf ini qamatis salah. Cukup kalau kanan kiri. Sholli fardal jum'ati rak'atain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pulang Jumatan kan makmum ngomong, gua mah demen sama imam kayak begini. Ngepen gua mah. Pokoknya Pak ngepen sama si Sobirin itu. Maaf karena ada namanya Sobirin. Ngepen pokoknya imam favorit. Enggak cepet, enggak lambat, pokoknya mah cocok. Cocok karo inyong. Jumat berikutnya Jumat Kliwon, giliran dia imamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis salah. Maju, maju. Pak, maju Pak, maju. Bahkan sampai jalan-jalan Pak. Maju, maju, maju. Sampai jalan-jalan Pak. As, maju, maju, maju. Itu belum selesai. Terus, Om, Pak, maju, maju. Maju Pak, maju. Ada lagi yang lucu. Sudah imam nyuruh maju, makmum juga nyuruh. Mas, maju mas. Tolol. Kita udah disuruh jangan nyuruh lagi. Kenapa Indonesia sering kacau? Karena banyak sekali yang mempengaruhi Joko Widodo. Pak, gini Pak, begini Pak, begini. Akeh banget cangkem sing mempengaruhi presiden, maka memperlambat persatuan negara Indonesia. Memperlambat pembangunan Indonesia karena terlampau banyak yang ngatur. Sembayang gak mulai-mulai karena sudah imamnya banyak aneh-aneh, ditambah makmumnya banyak yang ngatur. Suruh maju-maju. Sudah maju semua ngomong lagi. Dempetkan ini apa namanya? Bahu. Ini sepakat bahu ya. Rapatkan bahunya. Rapatkan bahunya. Enggak rapat-rapat, masuk Pak, rapatkan bahunya. Rapatkan bahunya. Mestinya sudah dapat 1 rakaat. Tapi masih banyak aturan. Yang diatur juga tolol, gak ngerti-ngerti. Rapatkan, rapatkan, dempetkan bahunya, dempetkan bahunya. Imamnya juga kurang cerdas.
Pemimpin tua kurang cerdas. Bagaimana mau rapatkan bahunya orang kakimu begini? Nggak rapat Pak, nyangkut sama kakimu itu. Maka jadi imam cerdas Pak, lihat dari Sabang sampai Merauke. Rapatkan, dempetkan bahunya, lihat kaki ini, nggak bakal temu. Ditanya sama masyarakat, kenapa rapatkan? Biar setan tidak bisa lewat. Hei, jangan tolol, lewat sini. Lewat sini, dia malah berhenti sebentar. Tolong imam diperbarui perilakumu itu yang memperlambat pembangunan, memperlambat sholat. Allah Karim, sing makmum ya kudu mudeng rapat ke dewe-dewe. Masa imamnya sampai belusuan? Imam belusuan. Boleh kadepku tak ngene sih men kejungkel. Itu masalah, timbul masalah baru. Tadi melaku belusuan sudah jadi masalah. Karena ini memang pemimpin yang sering sekali buat sabotase. Bikin aneh-aneh. Tadi aneh-aneh, sekarang aneh-aneh lagi. Usolli fardul jum'ati rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah takbir bikin masalah, iftitah bikin masalah lagi. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Makmumu sudah selesai Pak iftitah dari tadi, lo belum separuh-separuh acan. Ini bikin masalah, makanya banyak orang darah tinggi naik karena imammu bikin masalah. Kenapa rakyatnya banyak yang nangis, banyak yang sakit? Karena pemimpinnya selalu membuat masalah. Gak usah tepuk tangan. Yang di penjara gua mulu diem. Iftitah sudah selesai. Timbul masalah baru. Ingat, semua permasalahan bukan semata-mata keluar dari rakyat. Kadang-kadang dari pemimpin. Lihat ibu bapak beli ikan di pasar, yang dilihat kepalanya dulu masih merah atau tidak. Jadi bangsa ini yang rusak bukan rakyatnya, tapi kadang-kadang yang rusak duluan adalah pemimpin bangsa Indonesia. Dari mulai RT sampai presiden. Itu yang makan uang rakyat bukan orang tolol, itu profesor doktor. Kalau lurah paling lah nyolong beras dolok 1 kilo 2 kilo, sedikit tapi sering. Iftitah sudah, bikin masalah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kelamaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lambatmu membuat masalah rakyat. Karena lambatmu rakyat berteriak, bukannya amin. Amin. Ini bentuk demonstrasi Pak. Ini bentuk protes. Kalau ada makmum amin, itu bukan semangat tapi protes atas perilaku pemimpin. Maka kalau ada presiden di demo, gubernur di demo, bupati demo, camat termasuk kadis di demo, bukan semata-mata salah rakyat, mungkin para pemimpin terlambat sekali menyelesaikan masalah. Jangan bilang betul-betul lu bawa salah saya ngomong. Allah Karim. Amin.
itu bentuk protes. Termasuk bapak-bapak yang sering jadi imam tahlil, baik di yasinan maupun di tingkepan atau 7 bulan atau tahlil apa. Kalau doa bapak lama ada makmum amin, itu bentuk protes. Makanya ngedoa jangan lama-lama. Kalau bapak amin Robbana itu makmumnya amin, itu bentuk protes Pak. Disegerakan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apabila perlu Robbana atina tidak usah dibaca, langsung walhamdulillahi rabbil alamin, biar kisruh di masyarakat cepat reda. Karena yang diharapkan masyarakat bukan apa-apa Pak, yang diharapkan sembako, bersih, berkat. Awas bapak-bapak yang ngerokok selomot nanti lo, ngerokok sambil ketawa nanti masuk rokoknya ke dalam. Gua lagi nanti yang dipidana. Allah karim subhanallah. Sudah Robbana sudah selesai waladhdallin amin. Bikin masalah baru. Dasar pemimpin suka bikin masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakyat tahu Pak, masyarakat sudah cerdas. Kalau yang dibaca sabihis pasti belum ruku kalau belum ketemu Musa. Masyarakat tahu. Dari Sabih sampai Musa kan dari sini ke Bakauheni Pak. Lewat jalur lambat bukan lewat tol. Allah karim subhanallah. Ibrahim lambat. Makanya Pak banyak orang sembahyang jengkel. Hatinya mah ini yang paling kenceng duluan pengalaman kan. Allah karim subhanallah. Sudah Musa selesai baru mau ruku, itu aja masalah. Allahu akbar. Makmum udah dari tadi nunggu sembako. Camat baru nyampe ke kantor. Allahu akbar. Sudah nyampe di sini bikin masalah baru lagi. Sami Allahu liman hamidah. Imam sudah di atas. Imam sudah Robbana lakal hamdu samawati, imam sudah Robbana lakal hamdu, makmum baru Robbana lakal hamdu. Maka lihat Kiai, Bapak kalau sholat paling belakang, ada makmum yang gak sabar mau ruku udah begini. Dia udah begini. Nggak sabar. Makanya sembahyang dilatih sabar. Allah karim subhanallah. Dan yang terakhir, ini dari sholat dari yang 7 tadi, yang terakhir Pak, apa yang kita ambil manfaat dari berjamaah? Hidup tawaduk dan rendah diri. Kita sering sombong Kiai di hadapan murid kadang-kadang kan, asapang hebatna, asapang gagahana. Apalkan, talar, apalkan. Begitu harum nggak apal-apal, goblok siapa? Nggak kayak bapak dulu nih, Pak Kiai dulu cerdas, cepat hafalan dulu mah, otak keyup, otak keyup sini. Begitu asa paling hebat di hadapan santri kiainya, begitu dipanggil sama sholat isya, adzan isya, kemudian kata kiainya, anak-anak santri duluan, bapak belakangan, ada imam jatahnya sendiri-sendiri, berangkat duluan santrinya, kiainya yang tadi ngegoblok-goblokin santri belakang. Allah karim, sholat paling belakang. Begitu sudah ruku, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Semua ruku, termasuk kiai ruku di belakang santri. Tadi sombong, sekarang di hadapan Allah tidak sombong. Begitu ruku, ternyata sirah kiai sejajar dengan silit santri. Sejajar sirah kiai dengan silit santri. Berdiri sejenak, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wal masdar syaitan. Allahu akbar. Allah karim. Sirah kita yang kita hormati, minyak rambut yang paling mahal, Allah karim, kopiah yang paling panjang. Begitu sujud, Allahu akbar, ternyata
ternyata sirah kiai sejajar dengan telapak kaki santri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha tinggi Allah. Nu mulia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejajar dengan telapak kaki santri, di bawah tubuh santri dan di bawah santri. Subhanallah. Makanya Rasul pernah sampaikan, ya ayuhan nas, nahnu kulluhum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bi taqwa. Hei sekalian manusia, kamu semua dari Arab, dari Adam, Adam dari tanah. Tidak ada yang mulia baik orang Arab maupun luar orang Arab. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah lillahi ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah karim. Saya teriak-teriak, paham betul? Paham betul? Ibu-ibu paham betul? Bisa dimengerti? Jawab yang kompak, sudah paham? Bisa dimengerti? Kalau sudah bisa dimengerti kan nggak perlu diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Langsung saja untuk doanya kepada Ustaz Sahal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansur umat Muhammadin, Allahumma aslih umat Muhammadin, Allahumma raham umat Muhammadin, Allahumma ansur man nasruddin wa khadhil man khadalal muslimin, baldatana Indonesia baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamaka wa sunnata rasulika, ya hayyu ya qayyum ya ilahana ilaha kulli syai'in hadza halana la yakhfa 'alaika. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya wasifal mukhtalifata wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min qaryatina hadza khassa wa min qaryatil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum kami tutup, kami selaku pembawa acara meminta maaf apabila ada kesalahan dalam kami memandu acara, dan kepada Allah kami mohon ampun. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Nahnu karaisul jalasa atlubu minkum al-afwan anil khoto'i. Thumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.